Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI dengan mata kuliah Basis Data. Perkenalkan, nama saya Alfarizky Esa Raffiansyah dengan NPM 2170065160626 dari program studi Sistem Informasi. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database, tabel-tabel DFD dan ERD. Pertama-tama saya membuat ERD dulu ya Pak, setelah itu baru ke database, tabel-tabel dan DFD. Baik, nih saya sudah membuka Visio 2013. Kita masuk ke basic diagram dan memilih metric units, habis itu create. Untuk membuat ERD diperlukan data flow. Oke, ini data flow diagram shapes. Nah, sudah kita klik. Di sini saya membuat tentang sistem informasi akademik. Pertama-tama kita akan memakai external interactor untuk nama bagian akademiknya seperti mata kuliah, mahasiswa, dosen, dan ruangan dan sebagainya. Oke, ini saya buat dulu, taruh di sini. Entity relationship di bagian sini. Setelah itu kita buat oval prosesnya untuk bagian isinya ya. Dalam mata kuliah itu kan misalnya ya ada kode MK, terus nama MK dan SKS-nya berapa gitu misalnya. Kita buat dulu oval prosesnya. Sini kita taruh 3 ya misalnya. Di sini kita taruh mata kuliah. Mata kuliah. Kita gedein ya. Sekarang kita hitamkan 12 mungkin. Oke. Setelah itu ini juga ini kita isi kode MK. Nama MK ya 10 juga. Fontnya ini SKS. Baik Pak, ini sudah jadi untuk mahasiswa, mata kuliah, ruangan, dan dosennya. Sekarang saya ingin menambahkan line untuk menyambungkannya dari satu ke yang lainnya. Ini saya temukan dari sini ke sini. Ini sudah semua, tinggal ini kita pakai konektor biar ada tanda panahnya untuk mengarahkan dari sini ke mana. Oke, kita ke sini panahnya. Oke. Ya. Ini Pak, ini sudah jadi.
PP ini sudah jadi. Di sini saya yang berawal dari mahasiswa ya Pak, mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan kode MK, NAMK, dan SKS. Setelah itu mata kuliah ini diajarkan oleh dosen dengan NIP, nama dosen dan alamat dosen. Ini yang seperti NIP, nama dosen dan alamat dosen ini seperti untuk mengisi tabel di database nanti. Setelah itu yang ada digunakan untuk dari mata kuliah ke ruangan, yaitu ada kedua ruang, lokasi, kapasitas. Setelah itu di mahasiswa juga ada NPM, nama mahasiswa dan alamat. Nah ini sudah jadi Pak IAD nya. Kita ganti dulu namanya jadi IRD SI. Ya sudah Pak, itu kita save dulu, save as ke browser, ke local disk D di namakan IRD SI Academy. Save. Kalau sudah, sekarang saya akan beralih ke database. Baik, ini saya akan melanjutkan ke database untuk membuat tabel-tabel juga. Saya masuk ya, connect. Sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Itu sebelumnya yang diajarkan Bapak ada DP perguruan tinggi yang berisikan tentang tabelnya. Itu ada biodata, dosen, fakultas, satu kuliah, jenis kelamin, mata kuliah, prodi, dan rencana studi. Sini saya akan membuat yang baru untuk cara pembuatan database dan tabel-tabel tentang sistem informasi akademik. Oke. Sini kita klik kanan database-nya, kita klik new database. Oke. Setelah itu database name-nya kita kasih misalkan DB SI Academy. Udah. Ini untuk ownernya bisa diisi dengan nama kita sendiri dari database langsung yang sudah tertera ya. Oke. Setelah itu untuk initial size nya primary-nya itu kita ubah menjadi 4 dan log-nya kita ubah menjadi 3. Untuk autograd dan max size-nya yang primary-nya kita ubah menjadi in percent menjadi 1. Oke. Itu yang kedua ada tentang log-nya, yaitu kita ubah in percent juga tapi 1 juga. Oke. Untuk page-nya kita pilih file yang dari SQL Server dari local disk, kita simpan di D, jangan di C. Yang kedua juga D. Oke, kalau sudah ini tidak perlu diubah. Ini juga berarti kita kalau sudah kita langsung add. Maksudnya remove dulu, maksudnya habis itu kita langsung oke. Oke, ini sudah jadi ya di sini ya. DBSI Academic. Setelah itu kita buat tabel. Tabelnya itu sesuai dengan IAD yang tadi saya buat. Kita klik kanan dulu tabelnya. Habis itu kita buat tabel, kita klik tabel. Baik. Tadi sebelumnya isi dari yang mahasiswa ya. Mahasiswa itu ada NPM, nama mahasiswa, dan alamat. Oke, kita buat terlebih dahulu. Oke.
Kita buat dulu npm-nya, npm untuk data type-nya varchar 20 ya. Atau mungkin bisa jadi bisa juga integer, karena integer itu bilangan bulat. Nah, ini integer aja. Oke, setelah itu kita isi nama mahasiswa. Ini baru varchar karena beragam huruf ya. Kita cari dulu varchar mana ya? Oh, ini dia. Kita isi dengan 50 kata. Terus terakhir ada alamat. Iya, alamat. Ini kita isi varchar 100 ya, karena mungkin ada yang alamatnya panjang katanya. Setelah itu nih kita klik kanan, terus kita set prima key. Oke, kita save dulu buat menyimpannya. Itu sebentar, wait, saya lupa. Oh ya, ini kita isi save. Kita save dulu. TB mahasiswa. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita buat di sini setelah masuk mata kuliah. Ya, mata kuliah. Ya udah, kalau pada MK, nama MK dan SKS. Lebih baik kita buat dulu. Kita buat tabel, terus kita klik tabelnya. Itu ya, kode MK, nama MK dan SKS. Kode MK itu kita isi dengan data type-nya integer. Dan nama MK ini varchar ya, karena kata-katanya variasi. Dan terakhir ada SKS, itu data tipenya tinin. Kenapa tinin? Karena integer range-nya sangat kecil, yaitu dari 2, min 1, 0 sampai 1 dan 2. Karena SKS itu tidak terlalu banyak ya kata-katanya. Nah, maksudnya angkanya tidak terlalu tinggi, jadi hanya range-nya cuma sampai situ aja. Oke, ini kita save dengan nama TB mata kuliah. Oke, sudah. Setelah itu kita beralih ke ruangan yang berisikan tentang kode ruang, lokasi, dan kapasitas. Oke, kita buat dulu tabelnya. Itu baru lagi kita isi kode ruang dengan data tipenya itu integer karena bilangan bulat. Terus habis itu lokasinya kita buat dengan data type-nya varchar 50 dan kapasitasnya kita dengan isi data type-nya yaitu integer juga. Kalau sudah nih, kita set primary key. Kita klik kanan, set primary key. Setelah kita save, kita save dengan TB ruangan. Sudah. Setelah itu kita yang terakhir apa ini, dosen. NIP, nama dosen dan alamat dosen. Oke,
kita buat tabel baru. Kita nip, data tipenya integer karena bilangan bulat. Setelah itu nama dosen dengan data tipe varchar 50 aja, terus dengan alamat dosen itu varcharnya 100 kali ya, karena banyak kayaknya. Oke, kalau sudah nipnya kita set dengan primary key. Baik, sudah selesai untuk pembuatan tabel-tabel pada database. Dan kenapa saya dari tadi itu membuat pada awal tabel ini dalam kolom pertama set primary key, karena dimana itu yang awal ini adalah kunci utamanya. Jadi kunci itu harus dimasukkan ketika catatan dibuat atau tabel dibuat dan tidak boleh diubah. Dan setiap tabel dalam database memiliki 1 atau 2 kolom untuk set primary key. Baik, database dan tabel-tabel sudah selesai. Setelah kita lanjut ke DFD. Baik, di sini saya sudah kembali dari database ke Visio 2013. Di sini saya akan membuat pembuatan dengan yang terakhir, yaitu DFD. Yang pertama-tama kita shapes-nya kita pakai dari basic shapes ya, tentang sistem informasi akademik. Kita awali dari circle. Kita drag ke sini, kita taruh bagian tengah kali atau bawahan sedikit, kita gedein dulu mungkin. Oke, tengahin lagi. Oke, sudah tengah belum ya? Oke, sepertinya sudah. Setelah itu kita buat rectangle-nya untuk mengisi bagian yang akan diisi untuk menghubungkan dari satu ke bagian circle-nya. Oke, kita buat di sini, kita buat 4 ya, 3. Taruh tengah-tengahnya, habis itu kita pojokin aja kali ya. Kita buat dulu, terus kita buat lainnya jadi hitam. Oke, habis itu kita copy sini dan yang ke atas. Oke, sudah. Sekarang kita buat kita buat dulu deh. Kita isi namanya dulu. Itu sistem informasi akademik. Oke, sudah. Kita habis itu tarik garis menggunakan konektor dari sini ya.
atau mungkin dari BA dulu ke bagian sistem informasi akademik. Oke, setelah itu dari mahasiswa ke sistem informasi akademik, ini mengarahnya ke sistem informasi akademik semua ya. Kita tarik lagi ke sini. Kita tarik ke sini. Mahasiswa itu dari sistem informasi ke dosen. Oke, setelah dari dosen ke sistem informasi akademik. Oke, ini sudah. Pointer lagi kita blok, jadi lainnya jadi hitam. Oke, kalau ini belum ya. Soal sudah kita isi dengan, untuk menghubungkan ini ada informasinya dan data-datanya. Kita isi dari BAA terlebih dahulu. Oke, ini sudah jadi ya Pak. Kita kecilin dulu. Oke, di sini ada sistem informasi akademik DFD. Kita arahkan dari informasi ke mahasiswa, yaitu berisikan tentang informasi data mahasiswa, informasi calon kuliahan, KRS, mata kuliah, hasil studi, dan presensi. Dari mahasiswa ke sistem informasi akademik berisikan tentang data mahasiswa, KRS, presensi, jadwal, dan hasil studi. Setelah itu kita dari sistem informasi akademik ke BAA yang berisikan tentang informasi data mahasiswa, data dosen, jadwal perkuliahan, data mata kuliah, presensi, data KRS, dan data KHS. Dan dari BAA ke sistem informasi akademik berisikan yaitu data mahasiswa, data dosen, jadwal mata kuliah, presensi. Dan yang terakhir yaitu ada dari sistem informasi akademik ke dosen yang berisikan tentang informasi data dosen, jadwal mengajar, mata kuliah, dan presensi. Dan dari dosen ke sistem informasi akademik berisikan yaitu ada data dosen, data jadwal, data mata kuliah, dan data nilai. Setelah itu kita save, kita ganti dulu page satunya jadi DFDSI, enter. Setelah itu kita save as ya ke browser, save di local disk day di Visio 2013 itu DFD SI Academic. Kita save. Oke, baik, sudah selesai apa untuk pembuatan database, tabel-tabel, IRD, dan DFD. Baik, cukup sekian penjelasan pembuatan tentang database, tabel-tabel, IRD, dan DFD. Mohon maaf sebelumnya Pak bila ada salah kata dan ada kata yang tidak dan kurang mengenakan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.